Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Aprina Satriani dengan NPM 04 sebagai moderator. Bersama dengan teman saya ada Vicky Karyanti, saya Iman Hasanah dengan NPM 18, saya Desta Asumia dengan NPM 10, saya Nandito Mawana Putra dengan NPM 34. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai landasan ilmu humanis. Baiklah, kita langsung ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saudara Vicky. Pada Vicky, saya persilakan. Oke, di sini saya akan membahas tentang sejarah pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini mencakup pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Desta. Kepada Desta, saya persilakan. Nah, di sini saya akan menyampaikan ciri-ciri ilmu. Yang pertama, iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan faktor internal. Yang ketiga, Pancasila sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, serta pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Nandito. Kepada Nandito, saya persilakan. Ini akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang pilar penyangga ilmu. Yang pertama, pilar ontologi, yaitu selalu menyangkut problematika tentang keberadaan eksistensi. Yang kedua, sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem prosedur, strategi. Ketiga, pilar eksiologi, yang selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai etis, moral, religius dalam setiap penemuan. Penyerapan atau pengembangan ilmu, pengalaman eksiologi dapat memberikan dasar dan arah pengembangan ilmu, mengembangkan etos keilmuan seseorang profesional dan ilmuwan. Kami akan membahas tentang Pancasila sebagai landasan ilmu humanisme. Pancasila sebagai dasar nilai dan dalam ilmu karena Pancasila menjadi metode berpikir dan tolak ukur dalam kebenaran. Dalam hal pengembangan ilmu yang humanis, dasar pengembangan ilmunya terdapat dalam nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila, yaitu memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. Sebelum kita membahas lebih dalam humanisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata humanisme secara bahasa mempunyai dua definisi. Yang pertama, mempunyai arti sebuah paham beranggapan bahwa manusia itu merupakan objek studi terpenting. Sedangkan yang kedua diartikan sebagai aliran yang bermaksud menghidupkan sifat pri kemanusiaan serta mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Humanisme berasal dari bahasa Latin homo yang artinya manusia. Baiklah, materi selanjutnya akan sampai kepada Indra. Pada Indra, saya persilakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang peranan humanisme. Di mana tadi sudah dijelaskan bahwa humanisme itu berhubungan dengan manusia. Pancasila sebagai dasar nilai ilmu yang humanis berasal dari sila kedua, yaitu dapat memfokuskan pengetahuan dalam hal yang bermanfaat bagi kemanusiaan, serta Pancasila sebagai ilmu untuk pembangunan bangsa ini dari sila ketiga dan kelima Pancasila, yang mendorong pengetahuan untuk kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan humanisme bukan sebagai metode, teknik, ataupun strategi pengetahuan, melainkan humanisme sebagai filosofi yang memperhatikan keunikan-keunikan yang dimiliki peserta didik. Sehingga dengan begitu mereka mempunyai cara tersendiri untuk mengembangkan pengetahuan yang dipelajarinya.
Nah, di sini ada studi kasus tentang humanisme, di mana banyak peranan humanisme dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mencegah warga agar tidak terjerumus pada nilai tertentu yang bisa menghilangkan kepribadian bangsa. Kemudian membentuk masyarakat perdagangan yang lebih maju, dan yang terakhir yaitu sebagai Pancasila mencegah agar Indonesia memiliki moral untuk ilmuwan dalam pengembangan iptek. Kasus-kasus dari humanisme ini juga bisa ditemukan dari kasus tentang penjajahan yang ada di Israel dan Palestina, di mana banyak pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami mengenai Pancasila sebagai landasan ilmu humanisme. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.